Ini dosa kepada Allah, insya Allah lewat ibadah Ramadan sudah diampuni oleh Allah. Tapi ingat, kita hidup di dunia ini bukan cuma hubungan dengan Allah, tapi juga hablum minan nas, berhubungan sesama manusia. Kadang-kadang hati kita ini kan iri dengan orang lain, kelihatannya rukun di depan, di hatinya muncul yang ndak-ndak. Yang pertama apa sih? Kata malaikat Jibril, ya Allah, janganlah kau terima ibadah dan puasanya anak yang durhaka kepada orang tua dua. Amin, kata Rasul. Lalu yang kedua, doa malaikat Jibril, agak singkat aja Pak. Kata malaikat Jibril, ya Allah, janganlah kau terima ibadah dan puasanya seorang suami istri yang belum bermaafan. Ini dengerin ibu-ibu, biasanya suka ngomelin bapak-bapak, ini dosa. Jangan mentang-mentang dibelain. Bapak-bapaknya juga berdosa, kadang-kadang makanan tidak enak dimarahin, wah istri goblok. Lalu yang ketiga, kata Rasul, doa malaikat Jibril yang ketiga, ya Allah, janganlah kau terima ibadah dan puasanya seorang muslim yang belum bermaafan sesama muslimnya. Antara manusia dengan manusia belum minta maaf. Amin, kata Nabi. Al-insan mal khata wan nisyan. Manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Betul. Maka saya teringat lagu-lagu yang dibawa oleh mbak-mbak tadi. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Betul. Memang sudah kodrat manusia tempat salah dan lupa. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Memang sudah kodrat manusia tempat salah dan lupa. Iya, betul. Betul. Memang manusia tempat salah lupa, itu manusia Pak. Yang tidak pernah salah cuma Allah. Tapi Allah memberikan solusi jalan keluar bagaimana kita menebus dosa. Di antaranya ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Maka orang yang menyempurnakan ibadahnya di bulan suci Ramadan, dijanjikan Rasul keluar dari Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ajaran Islam itu dosa seorang hamba bisa ditebus dengan bertobat, dengan amalan kita sendiri, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa tidak bisa ditebus dengan uang atau beras. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, yang paling enak Menteri Keuangan. Karena tiap hari pegang uang, Pak. Kita kan jarang-jarang pegang uang. Mungkin pegangnya hari Sabtu, hari Selasa, Senin sudah lemes, habis uangnya. Kalau dosa bisa ditebus dengan beras, umpamanya yang paling enak adalah Menteri Pertanian. Karena kebunnya luas, sekalipun bukan kebun milik sendiri. Maka dalam ajaran Islam itu dosa bisa ditebus dengan bertobat, dengan amalan kita sendiri. Maka Allah peringatkan dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu bertobat kepada Allah, cepat-cepatlah kamu bertobat kepada Allah. Sorga yang luasnya langit dan bumi disiapkan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, sorga milik kita bersama. Syaratnya janji takwa dan ibadah kepada Allah, sorga disiapin, Pak. Bukan milik kiai, enggak. Bukan milik ustadz, juga tidak. Bukan milik Gus, juga tidak. Siapapun boleh masuk surga dengan syarat dia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi teman-teman yang kaya, jangan bangga dengan kekayaannya. Bagi teman-teman yang miskin, jangan sedih dengan kemiskinannya. Karena di hadapan Allah yang diperhitungkan bukan harta benda, bukan jabatan dan pangkat, tapi nilai manusia adalah karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, di hadapan Tuhan itu sama.
Nonton nih, sama loh. Yang membedakan cuma nilai-nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surga disiapkan kepada siapapun dengan paket nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiket yang tentu, Pak. Kalau tiket cuma milik orang kaya, Pak, kasihan yang miskin. Kalau tiket milik orang yang cantik, kasihan yang pas-pasan. Betul? Maka syair saya ingat tadi yang dibaca oleh teman-teman tadi. Surga tansa mengolawangi tijawe sakit kanggo sapa wae. Surga tansa mengolawangi tijawe sakit kanggo sapa wae. Salawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa karami al-fatayaji ratal alamin. Suaranya gak pakai keras, Pak, ya. Jumlah orangnya dengan suaranya ada emper ini. Orangnya ada 1000, suaranya cuma 100. Tiket surga regane murah nanging aneh akeh sing semoga kok seneng to. Tiket surga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angin akone mula turuti godane setan kang nuju marang kasengsaran. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darajim al-fatayaji ratal alamin. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang tumindak Allah pancene gampang mula turuti godane setan kang nuju marang kasengsaran. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa karami al-fatayaji ratal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dengan kalimat syair-syair ini memacu kita untuk lebih baik dan lebih baik. Maka Ramadan menjadi pelajaran kita bersama, bukan Ramadan lewat begitu saja. Artinya apa? Maka orang Jawa bilang bulan Ramadan bulan month of training, bulan latihan. Latihan sabar, latihan disiplin, latihan cinta kasih kepada sesama manusia. Berhasil tidaknya latihan kita 1 bulan Ramadan mencerminkan 11 bulan setelah keluar dari Ramadan.
Kalau bulan Ramadan sergap ke masjid, habis Ramadan habis sergapnya. Kalau bulan Ramadan rajin tadarus Quran, habis Ramadan tidak pernah baca Quran. Di bulan Ramadan kita cinta kepada fakir dan miskin, keluar Ramadan kita jahat kepada fakir miskin, menandakan latihan-latihan kita sebulan penuh belum berhasil di bulan suci Ramadan. Kalau Espikan masuk latihan, tentu keluar latihan gaya tinjunya makin hebat. Kalau PSSI masuk latihan, tentu keluar latihan gaya mainnya makin bagus. Kita seorang muslim dilatih sebulan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, berhasil tidaknya kita yang tahu. Ada perubahan apa enggak setelah keluar Ramadan? Tambah baik apa tambah buruk setelah keluar Ramadan? Itu keberhasilan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kalau kita tergolong orang-orang yang ingin berhasil latihan Ramadannya, hendaklah amalan-amalan di bulan Ramadan diteruskan setelah keluar bulan suci Ramadan. Kalau tidak bagaimana? Kalau orang latihan tiap hari main kalah terus, orang kan bilang buat apa latihan bu kalau kalah terus. Kita dilatih sebulan penuh oleh Allah. Cinta kasihnya, rajinnya, disiplinnya, termasuk masuk kerjanya. Bukan latihan disiplin. Kita lihat, kalau biasanya kalau mau menjelang takjil, kurang 5 menit sudah kumpul di musola. Kenapa? Tunggu takjil. Kalau habis Ramadan tinggal musola, kenapa tidak ada takjil? Tandanya latihannya tidak berhasil. Jadi gampang saja menilai kita ini, Pak. Tambah baik apa tambah buruk, itulah keberhasilan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil. Karena yang sulit sekarang ini kan gini, Pak. Biasanya umat Islam ini tradisi didahulukan, syariat ditinggalkan. Kita lihat kalau menjelang akhir-akhir Ramadan yang disunnahkan Rasul kan memperbanyak ibadah. 10 yang akhir daripada Ramadan, Rasulullah mencontohkan banyak ihtikaf di masjid, memperbanyak baca Al-Quran, banyak istighfar kepada Allah. Kita umatnya terbalik. Kalau sudah menjelang-jelang akhir Ramadan, yang banyak bukan masjid dan musola, Pak. Yang ramai mall. Betul? Akhirnya sudah cair. Ya Allah. Apa tidak boleh Ustaz belanja? Boleh. Tapi kan harus tahu waktu. Kapan kita harus munajat kepada Allah, kapan kita harus belanja. Kalau saya mendingan di masjidnya, Pak, karena mall tiap hari buka. Kalau masjid kan tentunya waktu-waktu setahun sekali ada Ramadannya ini. Tidak tiap hari ada Ramadan. Sesungguhnya yang dicontohkan Rasul sudah pas, cuma kita menilainya yang salah. Terus saya ini kalau menjelang akhir Ramadan kan sering keluar ngisi di masjid-masjid yang lain. Setiap lewat Sidoarjo mesti macet. Kenapa? Mall. Betul. Ini belanja didahuluin, kadang pakai sepatu baru, celana baru, rumah dicat. Kali tanyain puasa Mas, enggak. Tarawih enggak. Apa arti Idul Fitri yang sebenarnya? Padahal Id itu artinya kembali, fitrah artinya suci. Orang yang Idul Fitri yang kembali suci adalah orang yang selesai bagus melaksanakan ibadah di bulan penuh, di bulan suci Ramadan. Kalau cuma pakaian baru di rumah banyak dodol, tapi puasa tidak, tadarus tidak, tarawih tidak, apa arti Idul Fitri yang sebenarnya? Maka dari itu mari kita perubah kehidupan-kehidupan yang pola yang kurang baik. Kesempatan kita, Pak. Loh iya, bertaubat, beribadah jangan ditunggu-tunggu. Celakalah kata Rasul orang-orang yang menunda-nunda taubat, orang yang menunda-nunda ibadah. Itu celaka betul. Karena kita tidak tahu kapan datangnya mati. Betul. Jangan beranggapan kalau masih muda berpedoman prinsip gini, Pak. Ustaz, saya kan masih muda, umur saya masih panjang. Belum, bro. Ketidakjaminan muda tidak mati. Sekarang malah yang banyak mati muda-muda, yang tua-tua di endel di situ. Betul ini.
Maka jangan berprinsip saya muda, umur masih panjang, belum tentu. Karena rahasia kematian cuma Allah yang tahu. Maka kesempatan kita masih ada ini, manfaatkan untuk yang sebaik-baik mungkin. Selagi kita masih kesempatan sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Bisa Jawa tadi. Jadi mari ibadah kita ini karena untuk masa hidup yang kekal dan abadi. Maka baginda Rasul menggambarkan dunia ini bukan tujuan, Pak. Kata Rasul, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini merupakan tempat ladang, tempat kita menanam, sawah ladangnya akhirat. Kalau kita di dunia sergap nanam, nanti akan panen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia sudah tidak mau nanam, ibadah sudah malas, jangan harap nanti di hadapan Allah menunggu kepanenan kita. Kenapa? Tidak pernah nanam. Di mana-mana logika sudah mencerminkan, Pak, orang yang panen mesti orang yang nanam. Saya tidak nanam, udah beli ya juga sama. Maka dari itu inti ibadah Ramadan mudah-mudahan bisa berlanjut setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Lalu dosa kepada Allah sudah diampuni. Yang penting jangan diulang-ulang kembali, bro. Cukup satu kali bersalah. Semua orang bersalah, tapi kalau diulang-ulang itu namanya bukan bersalah, mesti sengaja. Cukup satu kali bersalah, cukup satu kali. Betul? Jangan dua kali kesalahan yang sama, jangan dua kali. Kalau diulang-ulang kembali namanya ngapusi Gusti Allah. Jadi cukup satu lagi lah bersalah kita ini. Itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa kepada Allah insya Allah lewat ibadah Ramadan sudah diampuni oleh Allah. Tapi ingat, kita hidup di dunia ini bukan cuma hubungan dengan Allah, tapi juga hablum minan nas, berhubungan sesama manusia. Orang kalau baik kepada Allah tapi belum baik kepada sesama manusia, masih kategori orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu inti alal bi alal ini minta ampun kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang hati kita ini kan iri dengan orang lain. Kelihatannya rukun di depan, di hatinya muncul yang ndak-ndak. Maka di halal bi halal ini perlu minta maaf. Lalu siapa saja sih orang yang perlu dimintain maaf ini? Dalam suatu riwayat pernah baginda Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya, ada apa ya Rasul, tidak ada hujan kok ucapkan amin? Ini tadi itu datang malaikat Jibril bisikin saya, ya Muhammad, di hari ini waktu itu 1 Syawal, saya ingin berdoa yang isinya doa 3 perkara. Maka Rasul amin sampai 3 kali. Logika mengajarkan kepada kita, kalau yang doa malaikat Jibril, yang amin baginda Rasul, apa iya doanya meleset? Tentu doa dijabah oleh Allah. Yang pertama apa sih? Kata malaikat Jibril, ya Allah, janganlah kau terima ibadah dan puasanya anak yang durhaka kepada orang tua 2. Amin, kata Rasul. Maka kesempatan yang baik di Lebaran atau di bulan Syawal, selesai kita beribadah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kita lanjutkan minta ampun kepada kedua orang tua 2 kita. Setinggi apapun karir Anda, sekaya apapun kekayaan Anda, kalau mati tidak mendapatkan ridho orang tua 2-nya, surga tak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, mertua bagaimana Ustaz? Sama. Orang tua sendiri dan mertua tidak ada bedanya, Mas. Sama. Kalau Anda menyakiti hati orang tua 2-nya, biar dia ahli ibadah, biar batunya nolong hitam, kalau tidak dapatkan ridho orang tuanya, surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an sudah dinas,
Ada berapa ayat yang selalu bergandengan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Di antaranya wa'budullaha wa la tusriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nyembahlah kamu kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu musyrik dengan Allah. Gandengan ayat ini wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua duanya. Artinya kalau ada anak ibadahnya bagus, baca Qur'annya rutin, jamaahnya aktif tiap hari, tapi kalau sering nyakiti hati orang tua, maka surga akan dikasih oleh Allah. Maka dari itu penting kita memintakan doa dan ridho orang tua. Di mana saat-saat sekarang ini rupanya takdirnya anak kepada orang tua sudah hilang, Pak. Kalau zaman dulu anak mau kemana saja cium tangan orang tua, minta ridho orang tua. Sekarang tidak. Pamitan di jalan raya, halo be berangkat, orang tua dianggap CS. Masih ada ini? Masih ada? Ya Allah. Mengulang dengan peristiwa yang semacam ini kita rubah. Pola yang kurang baik kita rubah dengan yang baik, agar kita menjadi orang yang baik dunia dan akhirat nantinya. Jadi orang tua itu penting. Kadang-kadang anak muda sekarang ini kalau dibilangin, nak ojo metuan bengi perawan-perawan, akeh setan kentayangan, gak oleh metu bengi mulai isu. Loh iya asli bener. Tanya, Pak kan tidak boleh yang malam, Pak ini kan pagi, tidak apa-apa Pak. Masya Allah, ini anak sekarang. Kalau zaman dulu tidak boleh orang tua ya sudah didiam di rumah. Sekarang kan tidak, bahasanya diputer-puter, saking pinter ya saiki. Kak oleh bengi mulai. Ya Allah karim. Mari kita hormati orang tua kita. Setinggi apapun status yang kita miliki, tanpa dukungan dan doa orang tua, keberhasilan tidak akan tercapai. Memang betul Pak, orang dulu-dulu itu sekolahnya tidak tinggi, paling banter M1, apa itu? Madrasah Ibtidaiyah. Bisa anak 9 jadi sarjana, jadi SAG, sarjana alam gaib. Tapi tanpa perjuangan orang tua tidak akan berhasil. Maka betul, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Betul? Betul juga. Tapi kalau anak jadi orang kaya, yang paling banter orang tua cuma panen cerita. Alhamdulillah anak saya Sidoarjo itu jadi sapam lumpur. Yang di Surabaya jadi bintara. Cuma panen cerita Pak. Tapi kalau anak, biasanya anak ini ya, kalau orang tua kaya jadi raja, tapi kalau anak kaya, orang tua jadi pembantu. Betul ini? Memang kadang tak terasa Pak. Orang tuanya di desa diboyong ke kota, ayo Bu ikut saya ke kota aja lah, dari sendirian di rumah. Dibawalah ke kota. 1 hari 2 hari tak makan tidur Pak. 1 minggu 2 minggu berjalan 3 bulan, lain ceritanya Pak. Orang tua suruh kora-kora, masak, cuci, ngomong anak, betul? Ini namanya anak jeragannya orang tua, tidak boleh. Kalau orang tua mau ngomong sendiri silahkan, tapi kalau sudah diperintah anak, biasanya kan anak ini, anak yang dititipkan tetangganya bilang, yuk anak saya ke mah besok sudah ada titipkan lagi. Kenapa dek? Ada orang tua saya di rumah. Kemudian langsung orang tua jadi pembantunya. Dosa besar anak yang kayak ini. Maka dari itu momentum di bulan Syawal kita bersimpuh minta ridho kepada orang tua dua kita. Kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana cara baktinya? Kata Rasul, mintakanlah ampun dosa-dosa orang tua kita yang sudah meninggal. Itu kasih sayangnya anak kepada orang tua semacam itu. Sekarang ini anak kepada orang tua sudah tidak bakti lagi Pak. Kadang-kadang kalau orang tuanya mau meninggal malah senang. 5 menit lagi, 5 menit lagi orang tua mati, aku oleh warisan TV. Ya Allah karim. Mari kita pola kehidupan kita berbaktilah kepada orang tua. Karena kata Rasul,
Orang sehebat apapun dan setinggi apapun sosialnya, kalau dia mati tidak mendapatkan ridho orang tua, surga tak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, doa malaikat Jibril, agak singkat aja, Pak. Kata malaikat Jibril, "Ya Allah, janganlah kau terima ibadah dan puasanya seorang suami istri yang belum bermaafan." Ini dengerin ibu-ibu. Biasanya suka ngomelin bapak-bapak, ini dosa. Jangan mentang-mentang dibelain, bapak-bapaknya juga berdosa. Kadang-kadang makanan tidak enak dimarahin, wah istri goblok. Kamu dikasih istri bukan untuk digoblok-goblokin, dimuliakan, betul, disayang. Maka kata Rasul, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baiknya di antara kamu orang yang paling baik kepada keluarganya. Tapi gak semua orang bisa, Pak. Kadang di masyarakat baik, pada orang lain santun, pada istrinya kejamnya luar biasa. Ada semacam ini. Wadah. Ya Allah. Maka mari dalam pertemuan yang singkat ini, yang dulu-dulunya kurang baik dalam keluarga, anggaplah kita saling membutuhkan. Suami butuh istri, istri butuh suami. Kelihatannya suami, Pak, yang punya kerjaan tapi tanpa dukungan daripada seorang istri tidak akan berhasil. Betul. Jadi bagaimanapun keberhasilan suami, dukungan seorang istri, doa seorang istri gampang dikabul oleh Allah. Suami berangkat kerja, yang istri doa, "Ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit, sama turunkan ya Allah. Kalau jauh sama deketin ya Allah. Kalau masih aram sama sucikan ya Allah." Doa seorang istri. Maka kedua-duanya saling memaafkan. Jangan mentang-mentang istri yang sering ngomel-ngomel, "Istri Ustaz banyak dosanya." Belum tentu juga. Kadang-kadang istri sudah masakin enak-enak, suami baru datang ngicipin sayur kasinen, ngomong yang tidak enak, "Dek, ini tadi campur opil biye." Kan menyinggung perasaan si istri, dosa besar. Maka dari itu suami yang baik, kalau makanan tidak suka, diinggirin. Itu yang dicontohkan Rasul. Kalau kita kan tidak, ngomongnya tidak pernah dijaga, sering menyakiti istri. Padahal seorang istri perasaannya sangat peka, Pak. Lebih sakit ditampar dengan omongan daripada tangkal dengan tangan. Betul. Kalau istri mewek campur dengan tangan, mewek, selesai meweknya selesai, Pak. Tapi kalau ditampar dengan omongan, kadang-kadang bertahun masih membekas dalam hati. Karena sakitnya di sini. Betul. Maka dari itu suami juga minta memaafkan pada istrinya, istri pun minta ridho kepada suaminya. Saling memaafkan di bulan ini, di bulan Syawal. Karena saling membutuhkan. Yang sering terjadi kan merasa tidak membutuhkan, Pak. Si suami kadang-kadang sudah anggap tidak butuh istri. Istri kadang-kadang juga anggap butuh suami, padahal kedua-duanya sering membutuhkan. Memang kalau waktu dia bersamanya kayak tidak butuh, Pak. Tinggal betul susah lah. Nggih. Suami kita gayanya kayak itu, kalau tinggal istri nangis dia, Pak. "Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan." Betul. Betul. Ya istri juga sama. Juga butuh suami sebagai pelindung dalam keluarga dan pendidik dalam keluarga. Itu kalau ini merasa sama-sama membutuhkan, insya Allah terjalinlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Istri juga jangan ngomel-ngomel kalau minta belanja, boleh Bu, tapi harus tahu diri. Kalau suami baru datang, jangan dimintain uang. Dipijitin dulu, kasih makan yang enak, selesai makan tiduran ngomong, "Pak, hutang sudah sekian banyak, bagaimana caranya?" Gitu. Nah, suami baru datang dipapakin hutang, bon-bonan yang banyak, sumpah itu suami. Kalau tinggal bener nangis jenengan. "Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa di."
Maka kata Rasul, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Di mana-mana seorang istri meninggal dapat ridho pada suaminya, surga itu perempuan. Artinya apa? Biar seorang perempuan ahli ibadah, ahli puasa, ahli jamaah, ahli baca Quran, kalau meninggal tidak mendapatkan ridho suaminya, surga tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Maka di bulan Syawal itu ibu-ibu bersimpuh minta ridho pada suaminya. Suami juga gitu, lapang dada memaafkan si istrinya, sama-sama, betul? Iya, kadang-kadang kan salah kaprah. Satu desa dimintai maaf semua. Lu suami yang tiap hari bekasih nafkah belum dimintai maaf. Ditanyain, Bu, tadi sudah minta maaf saya belum? Masya Allah Pak, lupa. Ini yang sering terjadi tradisi yang semacam ini. Tetangga semua dimintai maaf, suaminya belum dimintai maaf. Ini awas. Mulai detik ini kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Setelah orang tua, ansurnya kepada suami istri saling memaafkan. Lalu yang ketiga kata Rasul, doa malaikat Jibril yang ketiga, ya Allah janganlah kau terima ibadah dan puasanya seorang muslim yang belum pemaafan sesama muslimnya. Antara manusia dengan manusia belum minta maaf. Amin kata Nabi. Orang itu baik ibadahnya, puasanya, sedekahnya, tapi kalau dosa kepada sama manusia belum minta maaf, Allah belum memaafkan. Artinya apa? Kita masih perlu dukungan teman dan kawan, Pak. Maka pernah Rasulullah bertanya pada sahabat, kata Nabi, atadru manil muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut, orang yang miskin, orang yang sial di hadapan Allah tahu? Apa jawab sahabat? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata. Ya Rasul, orang yang bangkrut dari golongan kita, kata sahabat, adalah orang yang tidak punya duit. Orang yang tidak punya uang itu bangkrut ya Rasul. Sehingga orang Arab bilang seakan-akan uang itu raja dalam kehidupannya. Inna dhara'ima fil amani kulliha tabsur rijala mahabata wal jalalah. Rupanya uang ini bikin hebat orang yang memilikinya. Kita lihat saja Pak, orang kaya dengan orang miskin, jangankan gaya hidupnya, gaya jalannya saja sudah lain. Kita lihat teman-teman kerja di pabrikan itu, kalau hari Senin, hari Selasa lemas, manyun. Kenapa? Uangnya kosong. Begitu Sabtu malam Minggu gagah bukan main, sekalipun belum mandi. Kenapa? Ada uang di kantongnya. Sehingga seakan-akan uang segalanya dalam kehidupan itu. Termasuk wa iya lisanun fasoatan. Termasuk uang tuh lidah yang sangat fasih untuk bicara. Kita lihat saja orang sidang punya perkara Pak, kalau cuma ngomong doang macet itu masalah. Tapi kalau sudah uang yang bicara, tokcer itu masalah. Betul. Orang laki-laki Pak tampannya kayak dompet tanggung bulan belibet, tapi uangnya banyak, tidak kelihatan muka belibetnya Pak. Perempuan mana yang sanggup nolak? Tapi kalau modalnya tampan tapi tidak punya uang, siapa yang mau noleh? Seakan-akan uang ini raja dalam kehidupannya. Sehingga kata orang Arab, wa iya silaun liman arada qitalan. Rupanya uang merupakan senjata yang paling ampuh untuk maju di medan perang. Ternyata semacam itu Pak. Kelihatan negara-negara yang maju bisa menindas negara yang lemah. Seperti itu pelanggaran daripada undang-undang. Kenapa? Ada uang di sana. Apa benar orang yang semacam itu yang bangkrut, orang tidak punya uang? Kata Nabi, innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari golongan umatku, kata Nabi, umatku kata Rasul, bukan orang lain, adalah orang-orang yang datang di hari kiamat nantinya dengan pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya setor kepada Allah. Tahu-tahu tetangganya datang, ya Allah dia memang ahli solat,
tapi pernah nyakitin hati saya, belum minta maaf. Ya Allah, saya minta keadilan. Diambil pahala sholat, kasih kepada orang yang kita sakiti. Satu selesai, yang tangganya datang lagi. Ya Allah, dia memang ahli ibadah, ahli zakat, ahli puasa, tapi pernah mencaci maki saya, belum minta maaf. Ya Allah, saya minta keadilan. Diambillah amal puasanya, dikasih kepada orang yang kita caci maki. Datang lagi tetangganya, ya Allah dia ahli zakat, pernah mengambil harta saya belum dikembalikan. Ya Allah, saya minta keadilan. Diambillah pahala zakatnya, dikasih kepada orang yang kita ambil hartanya di dunia ini. Kalau sudah amal sholatnya habis, pahala zakatnya habis, puasanya habis, tetangga masih datang terus, apa kata Nabi? Uhitat min khotayahum, maka dosa orang yang kita salai, yang kita dolimi, yang kita sakiti di dunia ini dikasih kepada kita. Ini orang yang bangkrut. Pahala dipretelin, dosa dikasih, modal habis, utang bertumpuk. Ini orang yang bangkrut. Masalah itu di bulan Syawal ini ada halal bihalal sangat bagus untuk kita bermaaf-maafan sesama manusianya. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba kepada sesama hambanya. Mudah-mudahan motivasi halal bihalal membuka kita menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah, sehingga kita termasuk orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Al-Fatihah.